Wow, ini dia juara tinju jenius. Cuy. Suster Liu, berhenti bermalas-malas ini. Dan menatap hal-hal yang tidak kau mengerti. Bekerja di Sasana Tinju, kau pasti mempelajari beberapa hal, kan? Tugas ayah angkatku masih belum selesai. Aku hanya bisa bersembunyi di Sasana Tinju kecil ini. Masuk akal. Bekerja keras. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Keluarga Shan mengincar tempat ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengerti aturannya? Jika kau menginginkan sasana ini, kau harus bertanya pada tinjuku. Apakah mereka setuju? Gerakan memangmu. Dan kau bicara padaku tentang aturan. Biar ku beritahu sesuatu. Di Haichen, keluarga Shen bintang adalah bintang aturannya. Kau. Keluarga Shen mungkin ingin mengendalikan segalanya, tetapi mereka tetap harus mengikuti aturan. Tukang bersih rendahan, berani bicara padaku tentang kode etik. Kau mencari mati. Oh, maafkan aku. Lantai ini agak kotor, perlu dibersihkan. Kau berani menipuku. Kau akan membayar untuk ini. Suster Liu, awas. Ah, tak kusangka. Kau ternyata cewek feminin. Tukang bersih payah, aku belum selesai denganmu. Mengambil alih sasana kecil. Membutuhkan waktu selama ini. Juara tinju bawah tanah, Saudara Li. Saudara Li Raja Tinju Bawah Tanah. Ku dengar karir tinju profesionalnya hanya memiliki satu kekalahan. Melawan mantan juara Ali. Ya, keluarga Shen benar-benar menyawanya untuk berurusan dengan kita. Kita tamat. Saudara Li, semuanya hampir beres. Tetapi kemudian tukang bersih tangguh ini muncul. Dia sangat terampil. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Saudara Li, kau harus mendapatkan keadilan untukku. Kau tukang bersih sialan itu. Iya, aku memang. Ada apa, Saudara Li? Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani tukang bersih payah. Mulai sekarang saat kau keluar, jangan bilang itu bawahanku. Ya. Aku memang payah. Tapi Saudara Li, tukang bersih ini tidak sederhana. Kau harus membalasku. Kau dengar kau punya beberapa keahlian. Saudara Li, kau bagaimanapun juga pemain profesional. Menindas wanita lemah, apa gunanya? Sasana tinju kecilmu yang rusak. Tidak ada yang bisa bertarung. Bagaimana kalau kalian semua? Semua datang bersama. Jika ada yang bisa berada di tanganku, bertahan 3 gerakan terakhir tanpa jatuh, aku akan melepaskan sasana tinjumu. Kalau tidak, sampah kalian. Hanya untuk dianeksasi. Saudara-saudara, demi sasana tinju kita, lawan dia. Yo, benar-benar ada yang berani. Tidak takut mati. Keberanian yang mengagumkan. Berhenti bicara omong kosong. Perhatikan gerakannya. Ember ini benar-benar nggak stabil. Kuat di luar, kering di dalam. Jatuh saat disentuh. Itu kau. Sampah yang tidak bisa bertahan 3 gerakan. Temukan kelemahanku. Kau hanya berpuas diri. Pulang dan menangislah pada ibu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak ada yang berani maju, sasana tinju ini milikku. 1. 2. Sampah kalian. Akhirnya tahu takut. Akan lebih baik jika kau menyerahkan sasana tinju lebih awal. Kau tidak perlu dipukuli. 3. Apa kau tidak ingin bertarung? The Aku film was akan melawanmu. translated and narrated by M. Ku Media. bilang, tukang bersih bau. Saudara Li tidak mencubitmu sampai mati barusan. Kau harus berlutut. Berterima kasihlah pada Saudara Li karena tidak membunuhmu. Kau berani lancan di sini. Apa kau tidak ingin hidup? Oh, bukankah itu hanya memamerkan Sailor Moon kesayanganmu? Celana dalamnya keluar.
Soal menggigit begitu keras. Kau berani menyebutkannya lagi. Saudara Lee, tukang besi bau ini sebenarnya ingin mati. Mari kita penuhi keinginannya. Menarik. Para pria di sasana tinjumu, semuanya mati. Sebenarnya menginginkan seorang wanita untuk membelah. Majulah jika kau berani bertarung. Aku senang menemanimu. Suster Liu, jangan. Meskipun kau beruntun mengalahkan bawahan itu, tapi sama sekali tidak mungkin menjadi lawan saudara Lee. Benar, Suster Liu. Kau seorang wanita lemah. Bukankah kau mencari mati? Benar-benar. Suster Liu, kau tak bisa naik. Semua orang di sasana tinju selalu baik padaku. Aku tak bisa melihat mereka ditindas. Kalian semut berisik sekali. Kau naiklah. Aku senang menemanimu. Aku tak butuh sarung tinju untuk menang melawanmu. Bahkan Muhammad Ali tak berani bicara begitu. Tukang bersih-bersih bau. Apa yang memberimu hak untuk bersikap sombong kepadaku? Bocah ingusan, mengesankan. Ini, apakah ini masih Suster Liu? Luar biasa, luar biasa, luar biasa, Suster Liu. Suster Liu memukulnya. Gerakan itu sangat bagus. Suster Liu mengalahkannya. Beberapa gerakan itu tampak familiar. Ya. Rasanya aku pernah melihatnya sebelumnya. Oh tidak, jika aku tidak berhenti sekarang, aku akan ketahuan. 3 gerakan sudah selesai. Kau harus menepati janjimu. Ingat, selalu ada ikan yang lebih besar di laut. Selalu ada orang yang lebih baik. Tukang bersih-bersih sialan. Kalau aku tidak menghabisimu hari ini. Namaku bukan Lee. Oh tidak, Tukang bersih-bersih sialan, aku akan membunuhmu. Itu hanya. celana dalam Sailor Moon, kan? Apa kau harus bertindak sejauh ini? Kau masih bicara. Aku di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Sehebat apapun kau, bisakah kau mengalahkan peluru? Ai, jangan terburu-buru. Jangan gegabah. Tak kusangka akan menemukan gosip seru seperti ini saat bertugas. Wanita ini punya niat membunuh yang The kuat. film Aku was harus menyamar. translated Oh, and bye-bye. narrated by Dipukuli Media. karena celana dalam. Sungguh rugi. Apa yang baru saja kau rekam? Serahkan. Aku tidak merekam apapun. Aku hanya lewat. Hanya lewat. Apakah aku terlihat seperti orang idiot? Inilah yang kau sebut. Tidak merekam apapun. Kau kejam. Kau membunuh seseorang. Aku. Aku kejam. Kejahatan akan dihukum. Dia menembak duluan. Kau, orang lemah sepertimu, mencoba bermain pahlawan. Menyerahlah. Kau bermain curang. Kau juga. Selagi kau tidak melihat, aku melepas kartu memorinya. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, itu percuma. Kau. Apa yang kau inginkan? Wanita ini terampil dan cerdas. Lagi pula aku punya sesuatu tentangnya. Dia orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu untukku. Tuan muda, telah mengatur kencan buta. Kau mau pergi atau tidak? Menggunakan kencan buta sebagai kedok untuk menanam orang kepercayaannya. Rencana yang cerdik. Apa dia pikir aku bonekanya? Dia hanya badut. Kekuatan tuan muda sekarang jauh melampaui miliknya. Kapan kau akan bergerak? Haruskah kita mencari kandidat yang cocok untuk mengacaukan kencan buta? Belum. Pergi siapkan kostum maskot untukku. Tuan muda, untuk apa ini? Aku butuh penyamaran.
untuk mendapatkan informasi tentang Senshi Peng. Kau akan pergi sendiri. Cari saja saudara manapun. Aku tidak percaya orang lain. Pilihanmu untuk personel. Tunggu aku kembali untuk memutuskan. Baik, Tuan Muda. Bantu aku. Masalah hari ini, aku tidak akan memberitahu siapapun. Anggap saja kau tidak melihat apa-apa. Sama sekali tidak boleh memberitahu polisi. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah besar. Ada apa? Keluargaku menjodohkanku. Aku tidak suka. Dan aku tidak berniat menikah. Jika kau bisa membantuku menggagalkan kencan buta ini, masalah hari ini akan kuanggap lunas. Baiklah, sepakat. Kau belum memberitahuku namamu. Siapa kau? Aku hanya orang biasa. Tak layak disebut kau. Kalau begitu aku juga tak layak disebut. Besok pukul 9 pagi, Kedai Kopi Emperor menantikan penampilanmu. Kau main perempuan di belakangku. Apa kau pikir kau berlaku benar padaku? Senshi, pewaris perusahaan Shen. Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Dasar bajingan. Apa hakmu untuk bicara? Dari mana datangnya orang miskin ini? Bisakah kau jelaskan ini? Apa yang terjadi di sini? Mana? Apa kau tidak tahu? Dulu saat dia menjadi pembawa acara, akulah yang selalu membantunya. Dia sekarang terlihat seperti orang sakit-sakitan, juga karena kejadian itu. Diam. Maksudmu? Dia dulu melakukan pekerjaan semacam itu. Hidup dari perempuan. Benar. Kemudian, dia menjadi sukses. Dan meninggalkan kami, seorang ibu dan anak yang janda. Dulu, dia pria yang paling lembut. Dia bilang aku adalah angin dan dia adalah pasir. Aku masih ingat. Nomor plat kendaraanmu adalah 77. Aku menghabiskan lebih dari The 1 film juta was untukmu. translated and narrated by Aku M bahkan Media. menjual rumahku. Keluargaku diusir olehku karenamu. Kau sungguh tak berperasaan. Gigolo sialan. Sial sekali. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Jangan ingkari janjimu tentang apa yang kau janjikan padaku. Kau benar-benar menggunakan metode yang bagus. Apa kau tahu dengan cara ini? Reputasiku akan hancur olehmu. Kau sendiri yang bilang. Kau tidak berencana untuk menikah, dan kau tidak tertarik pada perempuan. Bukankah ini solusi yang tepat? Baiklah, aku akan mengingatmu. Kau lumayan pemarah. Karena tidak ada lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Jalan kita mungkin tak akan pernah bersilangan lagi. Mulai sekarang, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi. Halo, Tuan. Oh, maaf. Asisten munculan si asisten. Pergi dan selidiki orang ini untukku. Pastikan cepat. Aku akan kembali ke Nona Muda sekarang. Tuan Muda. Kencan butanya sudah diurus. Ingat untuk membersihkan. Ya. Besok adalah pesta suksesi grup Chu. Apakah paman kecilku akan pergi? Itu sudah pasti. Dia ingin mengambil alih grup Chu. Konspirasinya gagal. Itu pasti akan terjadi di pesta pewarisan. Pabrik terus membuat masalah. Kalau begitu kita akan ikut bersenang-senang. Apa kau akan berpura-pura sakit besok? Tentu saja bau obatnya lebih kuat. Ingat. Ingat saat aku di depannya. Tidak akan ada waktu untuk kesehatan. Ya. Ya, Nona. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Jika itu benar adikku, aku pasti akan membawanya kembali ke keluarga Chu dengan meriah. Membiarkan dia mengelola grup Chu. Mona, kebenaran pasti akan terungkap. Hari pembalasan. Benar, Senshi Corporation untuk kelima kalinya mengirim seseorang untuk mengundangmu untuk menghadiri pesta perayaan mereka. Mengatakan mereka ingin bertemu denganmu sebelum upacara suksesi Chu. Sampai jumpa. Kau lihat. 5 kali sungguh gigih. The film was translated Shengxi and inilah yang selalu narrated mengejar by M di belakang Media. grup Chu, menyebabkan masalah, kan? Ya, Nona. Apa kau pikir kita harus pergi? Pergi. Pergi lihat apa yang mereka rencanakan kali ini. Trik apa yang mereka mainkan. Dorong aku kembali, aku lelah. Ya.
Tuan ingin aku mendapatkan rahasia dagang keluarga Shin di sini. Sekarang tampaknya ini bukan tugas yang mudah. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun ke-20 keluarga Shen. Shen Xipeng bilang, kalau dia tidak datangnya tidak datang. Ya Tuan Muda, dia mencoba menciptakan waktu berdua untuk Modan. Nona Fang Yuanyuan menciptakan waktu berdua. Baru saja mengirim Xia Pujing. Dan sekarang ada Fang Yuanyuan, pamanku. Benar-benar selalu memperhatikan peristiwa besar dalam hidupku. Tuan Muda, Nona Fang tumbuh bersamamu. Kali ini dia secara khusus. Tidak tertarik. Cepatlah dengan bajunya cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Setelah reputasiku dirusak olehmu dengan insiden itu, nenekku dalam keadaan marah, memotong kartuku, jadi aku hanya bisa bekerja sebagai pelayan di sini. Tapi sungguh kebetulan bertemu denganmu lagi. Ini bukan kebetulan, masalah ini sudah diselesaikan. Sekarang, mari kita berpura-pura tidak saling kenal. Tunggu. Kenapa kita tidak saling kenal? Bertemu lagi adalah takdir. Mengambil setelan Italia yang dibuat khusus. Merebut rompinya. Siapa dia? Kapan Kak Xia begitu peduli pada seorang wanita? Tidak mungkin. Harus menemukan cara untuk menyingkirkannya dengan cepat. Orang ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Sini. Oh tidak. Aku memberikan kepada Nenek Chen kalung khusus. Di mana itu? Apa kau mencuri kalungku? Lebih baik kau lihat lagi. Kalung ini bernilai hampir 5 juta. Pergi tidak akan semudah itu. Jika aku tidak mengambilnya. Maukah kau berlutut dan meminta maaf? Kau bohong, kau satu-satunya yang menyentuh tasku. Kalau bukan kau, lalu siapa? Nona Fang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan orang miskin? Iya ya. Lihat dirimu sendiri. Geledah dia. Pengawalku. Semuanya juara tinju kelas atas. Mereka tahu bagaimana melumpuhkan seseorang. Diam-diam. Kau menyembunyikan kalung itu sendiri, dan kemudian kau mencoba menjebakku. Tidak bisakah kau sedikit lebih pintar dengan rencanamu? Bisakah metodemu lebih jelas lagi? Skema pembingkaian ini umum terjadi di keluarga kaya dan berpengaruh seperti kita, bukan hal baru. Jika kau ingin memfitnahku, kau juga harus melihat dirimu sendiri. Apa kau punya kemampuan itu? Apa yang kalian tunggu, idiot? Tangkap dia. Masih pura-pura bodoh ya? Sepertinya aku harus. Tunggu. Ingatlah. Ini adalah acara keluarga Shen. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Keluarga Shen. Mungkinkah dia? Kak Shen, The film was aku hanya ingin translated mendidik. and Ini sungguh narrated by menyedihkan. M. Kenapa kau Media. masih melindunginya? Kaulah yang membuat tuduhan palsu dan menolak untuk meminta maaf. Sekarang kau mulai membuat masalah lagi. Apa kau pikir keluarga Shen adalah lelucon? Kau tidak akan lolos begitu saja di sini. Apa kau baik-baik saja? Nenek Shen. Lihat wanita ini. Tidak hanya menggoda Kak Xi, tapi dia juga melukai pengawalku. Aku datang jauh-jauh dari luar negeri untuk bertemu Kak Shen dan untuk menghadiri perjamuan keluarga Shen. Dan inilah yang terjadi. Ayahku tidak tahu tentang ini. Orang udik. Mencoba menikah dengan keluarga Shen kita. Ya. Kau bahkan tidak berkaca. Nenek kau. Kak Xi, kesehatan Nenek Shen rapuh. Jangan membuatnya kesal. Kau hanya mengincar uangnya. Ambil uangnya dan tinggalkan Xi. Dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku tidak menginginkan ini. Dengan kata lain, bahkan dengan semua uang itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan gelar calon nyonya keluarga Shen? Kau
Motifmu tidak murni. Beraninya kau mencoba bersaing denganku untuk Kaksen. Biar ku katakan padamu, ketua grup Chu. Chu Langxi adalah adik baptisku. Aku akan menjadi orang kedua di grup Chu. Grup Chu adalah perusahaan nomor 1 di dunia, lebih kaya dari suatu negara. Jumlah orang yang bisa masuk setiap tahun bisa dihitung dengan jari. Nona Fang benar-benar luar biasa. Tepat sekali. Ini diterima oleh grup Chu, tapi mereka adalah talenta terbaik di negeri ini. Aku tidak menyangka Nona Feng ini tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang baik, tampan, tapi bahkan kemampuannya sangat luar biasa. Grup Chu adalah ketinggian yang tak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Kau burung pegar, tidak akan pernah menjadi burung finik. Nona muda, tepat di sini. Nona muda memiliki konstitusi yang lama dan tak tahan angin kencang seperti itu. Cepat bawa Nona muda kembali ke mobil untuk beristirahat. Kau lihat gadis itu tadi kan? Pastikan kau membawanya dengan selamat. Apakah kau masih akan menghadiri pesta? Bawa saja dia kembali. Perjamuan. Tidak terlalu penting. Nyonya Chu sedang kurang sehat. Terima kasih atas undangan keluarga Shen. Selanjutnya, aku akan hadir mewakili Nyonya Chu. Dikatakan bahwa CE Group Chu memiliki konstitusi yang lama. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ngomong-ngomong, keluarga ini benar-benar punya banyak muka yang selalu tertutup. Nyonya Chu mengundang mereka. Sangat mungkin kalau Nyonya Chu datang. Demi Nona Feng. Sayang sekali. Aku tidak melihat CEO dengan jelas. Saudara sumpahku jarang menampakkan wajahnya. Sangat sedikit orang yang bisa melihat wajah aslinya. Dasar sampah. Kau pantas. Asistenmu. Aku sangat senang kau bisa datang kali ini. Atas nama keluarga Shen, terima kasih. Nona Chu, saya asisten direktur di grup Chu. Mu Qingyuan, Direktur Chu mengundangmu untuk berdiskusi lebih lanjut. Apa latar belakang wanita ini? Dia benar-benar meminta ketua nomor 1 dunia, grup Chu, untuk mengirim seseorang mengundangnya. Tidak sederhana. Tidak sederhana sama sekali. Apa identitasnya? Untuk menerima perlakuan seperti itu, sepertinya penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Asistenmu, apakah kau salah orang? Saudara sumpahku, dia. Saudara angkat, aku telah berada di sisi ketua Chu selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat ketua Chu mengambil seorang saudara angkat sepertimu. Dan tamu terhormat grup Chu kami adalah seseorang yang bisa kau hina begitu saja. Mengenai masalah ini hari ini, nanti saya akan membahasnya The film was secara pribadi dengan translated ayah Nona Fang and untuk narrated meminta by penjelasan. Media. Ada apa di sini? Karena suasananya sudah sampai di titik ini. Aku akan pergi dan bertemu ketua Chu ini. Kenapa kau terlihat sepertiku? Karena aku milikmu. Nona Sulung, hasil investigasi menunjukkan bahwa dia bukanlah Nona kedua. Apa katamu? Halo Tuan Chu. Kalian siapa? Permisi. Apakah wanita muda ini tinggal di sini? Apa maumu dengannya? Saya ingin tahu apakah Nona muda ini bernama Chu Ye. Kelompok ini tampak tidak ramah. Dan mereka menanyakan pertanyaan yang begitu detail. Mungkinkah mereka musuh? Lebih baik hati-hati. Saya tidak kenal Chu Ye. Tetapi orang di fotomu memang tinggal di sini. Lalu apa hubunganmu dengannya? Tunggu sebentar. Dia putri kandungku. Aku mengandungnya selama 10 bulan. Untungnya dulu, aku mendaftarkan rumah tangga Yehe dan mendapatkan ini. Permisi. Begitulah adanya, meskipun kita tidak bisa mempercayai semuanya. Dengan akta kelahiran, sudah cukup dikonfirmasi. Nora, Kau baru saja bilang. Kau milikku. Apa? Oh, tidak ada. Maksudku, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Apa? Maksudmu? Kau ingin aku menggantikanmu dan mengelola grup Chu? Ada kerusuhan di dalam grup sekarang. Dan serigala mengelilingi di luar. Ayahku baru-baru ini meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan tubuhku. Jadi aku membutuhkanmu. Kau tidak bercanda, kan? Aku hanya seorang petinju. Orang biasa. Aku tidak bisa melakukannya. Bercanda. Aku masih punya tugas dari tuanku yang harus diselesaikan. Asistenmu akan membantumu dengan segalanya. Jangan khawatir. Dia juga cukup tampan. Lalu, kenapa kau tidak memintanya saja? Kenapa aku? Jadilah aku.
Setelah percobaan kecelakaan mobil, kesehatan Nona Sulung semakin memburuk. Bahkan ada desas-desus di luar. Nona Sulung tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Para pemegang saham bersatu, memaksa Putri Sulung untuk melepaskan posisinya. Grup Chu akan segera mengalami pukulan berat. Besok adalah perjamuan untuk pengangkatan resmiku sebagai ketua grup Chu. Kurasa, seseorang pasti akan menantangku karena kesehatanku yang lemah. Hanya kau yang bisa pergi menggantikanku dan hentikan semua ini. Jangan khawatir, ini hanya pertukaran identitas sementara. Aku akan membayarmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan gratis. Tapi ini masalah prinsip. Aku tidak bisa dibeli. Berapapun, uangnya tidak akan membuatku melakukan ini. Suatu hari, 5 juta. Sebenarnya, prinsip terkadang tidak begitu penting. Cepat kembali, ada sesuatu. Baiklah. Tuan, ada apa? Kenapa terburu-buru? Seseorang datang, menanyakan tentang latar belakangmu hari ini. Siapa? Ada ciri khusus. Oleh beberapa pria berbaju hitam, kaya dan berkuasa. Mungkin musuh. Jangan biarkan siapapun tahu nama aslimu untuk saat ini. Gunakan alias jika perlu. Mengerti? Dalam situasi ini, tidak nyaman bagiku untuk membawa ini. Tolong simpan ini baik-baik, Tuan. Tugas perjamuan bahkan belum selesai secara mendasar. Misi ini mengharuskanmu untuk menyusup The keluarga film was Shen dan awasi Shen translated Shipeng. and Aku narrated curiga, by M. arena tinju Media. hitam ada hubungannya dengan dia. Misi ini tidak akan mudah. Shen Shipeng licik dan berbahaya. Kau harus ekstra hati-hati. Mengerti, Tuan. Tidak mudah masuk ke keluarga Shen. Tuan benar-benar memberiku masalah besar. Kau, apa ini? Apa yang kau lakukan di sini? Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Itu. Aku baru saja mengambil tongkat ini di sini. Kau lari terlalu cepat. Aku tidak bisa mengikuti. Kau, Apa yang kau katakan? kau. Kau mau pergi kemana? Aku laki-laki, aku tidak takut. Bawa aku bersamamu. Lepaskan. Bahkan jika kau tidak membawaku, setidaknya beri aku informasi kontakmu. Bagaimana lagi aku bisa menemukanmu? Lagi pula aku pernah menyelamatkanmu sekali. Dia dari keluarga Shen. Ingin dekat dengan keluarga Shen. Kau bisa menggunakannya sebagai batu loncatan. Kenapa rekam Shen Shipeng diamankan? Kau bisa mati sekarang. Gawat, Tuan Shen. Anak dia. Dia menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan pena perekamnya? Shen Shipeng paman Shen Shipeng. Hilang. Anan dibunuh dengan satu pukulan. Kekejaman ini sangat mirip dengan orang yang membunuh Xiao Liu. Kau pikir ini mungkin? Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan kembali pena perekam itu dan singkirkan siapapun yang terlibat untuk mencegah masalah di masa mendatang. Mengerti? Awasi terus. Setiap gerakan Shan Xie, kencan butanya adalah kebetulan. Puer menangis dan berteriak mengatakan dia tidak menyukainya. Selanjutnya, keponakanku tersayang. Sebaiknya dia tetap sakit-sakitan selama sisa hidupnya. Mengerti? Berhenti. Chu Langxi itu masih hidup. Cari kesempatan untuk melenyapkannya. Jika kau tidak bisa menangani ini, aku akan melenyapkanmu. Aku pasti akan menyelesaikannya. Untunglah, aku memberinya informasi kontakku. Anehnya dia tidak menggangguku lagi. Nora, apakah kau sudah menghafal informasi yang kuberikan beberapa hari yang lalu? Apakah kau sudah menghafal semuanya? Jangan khawatir, itu hanya ada di kepalaku. Untuk memastikan keselamatan Nona Sulung, keamanan untuk perjamuan ini, aku harus bertanggung jawab. Tidak bisa bersamamu sepanjang waktu. Tidak apa-apa, ini kesempatan bagus bagiku untuk bertemu langsung. Para pengecut yang hanya menggunakan trik kotor. Xiao Haming, Presiden Asosiasi Tinju, dan CEO Grup Jing. Chu Langxi pasti punya banyak pengaruh. Ya, dan Xianxi pewaris grup Xinxi. Xianxi tidak bisa bersamamu sepanjang waktu. Xianxi Peng telah tiba. Begitu banyak tokoh penting. Semua menunggu pewaris grup Chu. Pengaruh grupku ini cukup besar. Aku semakin menantikan bertemu dengan tokoh terkemuka ini. Chu Langxi ini tentu tidak akan mengecewakan kita, kan? Si Nona Puer menangis dan berteriak mengatakan dia meremehkanmu. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa menangani seorang wanita? Nona Pur meremehkanku. Apakah mungkin karena aku tidak memberikan seluruh kelompok kepada paman? Kata-katamu semakin kurang ajar. Bagaimana kau bicara? Nah,
Bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Hanya itu The film was kemampuanmu. Memang translated tidak bisa and mewarisi grup. narrated by Tidak bisa Media. menjadi presiden grup. Paman. Bagaimana dengan Dewan Direksi? Dewan memiliki pertimbangan sendiri. Aku menyarankan Paman untuk tidak terlalu ikut campur. Aku tidak akan ikut campur sedikit pun. Apakah kau mengandalkan ini? Tubuh yang sakit untuk dikelola. Kusarankan Paman untuk menjaga ucapannya. Berani-beraninya kau menjadikan aku Shen Shipeng. Camkan kata-kataku. Belum lahir. Direktur Grup Chu. Nona Chu Langxi telah tiba. Baru melihat wanita ini kemarin. Hari ini dia mengabaikanku juga. Kenapa dia di kursi roda? Apakah ini gaya grup Chu? Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bagaimana orang ini bisa masuk ke sini? Selamat datang para tamu terhormat. Ke grup Chu saya. Perjamuan suksesi ketua. Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi ketua grup Chu? Kau beruntung. Masih bisa duduk di sini hari ini. Disaksikan olehku, Xiao Haiming. Wajah asli ketua Chu. Sudah merupakan berkah 3 masa kehidupan. Mulai sekarang, klub tinjuku akan mengikutimu. Grup Jiangku juga siap kau gunakan. Ya. Aku tidak pernah menyangka yang terkenal itu, ketua, akan begitu muda dan cantik. Grup Tu ini pasti akan berkembang di bawah kepemimpinannya. Sejahtera. Itu benar. Sekelompok orang tak punya pendirian. Ayahku, mantan ketua Chu. Sayangnya meninggal 3 bulan lalu. Dia pernah berkata, sebelum meninggal, terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya, Chu Langxi, mengumumkan sebagai ketua. Ketua grup Chu. Kau palsu, apa kau pantas? Palsu. Apa yang dikatakan Nona Fang ini? Siapa yang palsu? Apakah Nona Fang mengatakan bahwa orang yang menyamar di atas panggung adalah pemegang saham grup Chu? Jangan tertipu oleh yang palsu ini. Tertipu. Dia bukan Chu Langxi sama sekali. Dia hanyalah orang biasa. Orang yang paling biasa. Bahkan jika kau mengenakan pakaian bagus, kau tetap bukan nona muda. Siapa yang memberimu keberanian? Sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu, karena Nona Fang telah membahasnya. Kuharap Nona Fang tidak akan diganggu dan akan melanjutkan. Di jamuan keluarga Shin hari itu, aku menyaksikan burung pegar ini mencoba menjadi burung finik, merayu kakak Xi, dan hampir menyebabkan nenek Shen dirawat di rumah sakit. Tak tahu malu. Kau bahkan berani menyamar sebagai CEO perusahaan Chu. Kurasa, orang sakit itu tidak akan lama lagi. Beraninya kau menyamar sebagai dia. Kau sungguh berani. Kau bahkan berani menipu kami. The film was Drama ini, translated and aku ingin tahu narrated apakah by kau bisa Media. melanjutkannya. Semua elit kota ada di sini. Orang tak dikenal berani menyamar. Hanya dengan satu kalimat ini, aku akan membuatmu pergi dari Haichen. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Nona ini, seekor semut yang tidak berarti. Dan Dewan Direksi berani melewati batasanku di sini, menantang otoritasku. Kau keterlaluan, tidak tahu berterima kasih. Apa hakmu untuk mempertanyaiku? Beraninya kau mengamuk di wilayah keluarga Cho. Usir dia. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan mengambil nyawamu. Lepaskan aku. Baiklah, mari kita lanjut ke acara utama hari ini. Mengenai kematian ayahku, Meskipun kau Chu Langxi, hanya kau seorang. Orang sakit yang hidupnya tinggal beberapa hari. Apa hakmu menjadi ketua perusahaan Chu kami? seperti yang diduga, itu tetap terjadi. Aku hanya lemah secara fisik. Tetapi mengelola perusahaan bergantung pada otak. Sayang sekali, kau tidak memilikinya. Chu Langxi, kau sekarat. Dan mulutmu masih keras. Rekam medis di tanganku ini mendokumentasikan kondisi fisik Chu Langxi. Dia milik pemegang saham Sushi Group. Lembar laporan diagnostik dan Dia sedang sekarat. Jadi, Ketua Chu, sadarlah dan serahkan posisi ketua kembali ke bangsalmu dan perpanjang hidupmu. Kondisi Chu Langxi sangat serius. Sekalipun kau sangat cerdik,
dan berkuasa. Sayang sekali. Waktumu tinggal sedikit. Ketua Chu, Chu Langxi, orang yang sekarat. Apa hakmu menduduki posisi ini? Apa kau memberontak, Lian Tua? Memberontak. Demi kerja keras Ketua Chu seumur hidupnya. Dan demi kami, puluhan ribu karyawan. Meskipun kami memberontak, lalu kenapa? Seseorang bawa Ketua Chu pergi. Biarkan dia beristirahat dengan tenang, menantang kewenanganku. Lian Wenqiang, kau berani, Ketua Grup Chu, di pesta suksesi, bicara omong kosong. Sungguh seperti punya nyali macan tutul. Aku bertanya-tanya siapa itu. Kau hanyalah kacung. Dan kau berani menunjukku. Kau benar-benar lancang. Kau bahkan lupa namamu sendiri. Jika bukan karena Ketua Chu, di mana kau hari ini? Kau. Lian Tua, pergi dari sini. Ini kesempatan terakhirmu. Aku telah mendengar lelucon terlucu di dunia. Harga diri. Kau memberiku. Kau orang sekarat yang The soft. film was translated Sekarat. and narrated by Bagaimana kau Media. bisa menjadi Ketua Grup Chu kami? Hanya karena kau bisa memimpin Grup Chu kami. Kepocak. Aku khawatir itu akan runtuh di tengah jalan. Cukup. Kalian orang-orang tak berperasaan. Saat Ketua Chu sakit, kalian bergegas untuk menginjaknya. Atas dasar apa? Kau ikut campur dalam urusan Grup Chu kami. Tuan Muda Shen, urus urusanmu sendiri. Bocah ingusan. Ketua Shen, kendalikan bawahanmu. Orang ini menarik. Berhenti tertawa. Dewan direksi kami telah memutuskan dengan suara bulat. Chu Langxi tidak pantas menjadi Ketua Grup Chu kami. Ya, Grup Chu kami tidak bisa dihancurkan oleh orang yang sekarat. Ketua Chu, demi keuntungan Grup Chu, kau harus turun tahta. Yang kuat naik, yang lemah jatuh. Kalau begitu, kau harus mundur. Benar. Dengan ini, kami ajukan pencabutan jabatan Ketua Chu Langxi. Saya Xia Haiming juga setuju untuk mencopot jabatan Direktur Chu Langxi. Grup Jiang saya juga setuju. Turun tahta. Turun tahta. Turun tahta. Grup Chu ini akan segera masuk kantongku. Asisten Lin, mulai sekarang akan bermarga Shen. Aku hanya lemah. Duduk di kursi roda. Aku belum mati. Selain itu, hanya kau, ikan kecil. Apakah kau pantas memaksaku turun tahta? Rekam medisnya ada di sana. Tinggal beberapa hari lagi hidupnya. Apa bedanya dengan mati? Konyol. Hanya dengan selembar kertas. Kau ingin menentukan hidup atau matiku? Jangan terlalu tinggi hati. Kalau tidak, kau jatuh. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Dengan kata lain, posisi ketua ini. Bahkan jika aku menyerahkannya, siapa di antara kalian yang hadir, pantas untuk duduk di atasnya? Ketua Chu, orang bijak pasrah pada keadaan. Kau begini, masih saja bersikap sombong. Menurutku, Menurutmu, siapa kau? Kau pikir kau pantas ikut campur dalam urusan Grup Chu? rekam medis tidak membuktikan apa-apa. Kau orang sakit. Bahkan tak bisa berdiri. Apa yang bisa kau katakan? Benar-benar lelucon. Jika aku berdiri hari ini, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau bisa berdiri, aku akan berlutut untukmu. Jangankan berlutut, aku akan bersujud untukmu. Kalau kau tidak bisa, serahkan Grup Chu. Jabatan ketua. Bagus. Lalu selanjutnya, tolong jangan berkedip. Ayo, biar aku bicara untukmu. Aku berdiri.
Apa yang dibuktikan oleh dokumen itu? Aku tidak hanya bisa berdiri, tapi juga berjalan, melompat, dan membersihkan rumah. Seni bela diri ini. Itu pasti dia. Hampir lupa. Dan kau Lian Wenqiang. Apakah ada yang salah dengan kesehatanku? Ketua Chu, kurasa The film was pasti ada translated kesalahpahaman and di antara narrated kita. by M. Salah Lee. paham. Ayahku menerimamu. Dan beginilah caramu memperlakukan satu-satunya pewarisnya. Ketua Chu, aku salah. Aku salah, sangat salah. Kupikir kalian para pemegang saham punya kemampuan yang nyata. Kalian mengecewakanku. Ketul, percayalah padaku. Aku sepenuhnya setia kepadamu dan grup Chu. Sepenuhnya setia. Apa aku tidak salah dengar? Bukan itu yang kau katakan tadi. Aku disesatkan oleh penjahat. Ketul, kau harus percaya padaku. Penjahat. Aku pendukung MU yang paling setia. Paling setia. Ketua Chu, karena kau baik-baik saja. Kami semua lega. Lega. Lega tentang apa? Mereka yang berutang padaku dari taruhan bisa membayar sekarang. Benar, kan? Presiden Xiao. Kau bilang, jika aku berdiri, kau akan berlutut. Kita semua berada di lingkaran bisnis yang sama. Kita akan bertemu lagi. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Ketua Chu, lagi pula aku pernah menggendongmu saat kau kecil. Lupakan saja. Aku juga pernah menggendongmu saat kau kecil. Saat kau memaksaku mengundurkan diri. Apa kau ingat bahwa kau melihatku tumbuh dewasa? Apa kau ingat bahwa kita semua berada di lingkaran bisnis yang sama? Dan kita akan bertemu lagi. Setiap orang di sini hari ini. Jika kalian tidak berlutut, kalian tidak akan punya tempat. Di grup Choku. Berlutut. Aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali. Tidak akan ada kesempatan lagi. Dia begitu agresif. Jadi saya akan mengatakannya langsung. Grup Chu kita berada dalam keadaannya saat ini. Sepenuhnya karena dia. Ketidakmampuan Chu Langxi semata. Demi masa depan grup Chu kita. Dan untuk orang-orang Haicheng, saya Lian Wenqiang. Bersama dengan para direktur grup Chu dan mantan direktur grup Sheng. The Menuntut film Chu was Langxi translated melepaskan and posisi ketua. narrated by M. Media. Mundur. Mundur. Semuanya. CL Chu baru saja menjabat dan mengamankan proyek Gerbang Timur, memimpin grup Chu kita untuk membangun kembali dirinya di Haicheng, bukan kan? Ini menunjukkan kemampuannya. Selain itu, bagaimana mungkin ketua kita diganti hanya karena beberapa orang? Kata-kata itu benar-benar tidak masuk akal. Ini benar-benar absurd. Bagaimana jika kita menambahkan ini? Ini adalah bukti tak terbantahkan tentang ketidakmampuan ketua Chu. Ini adalah laporan keuangan grup Chu untuk bulan ini. Turun 5 poin penuh dari bulan lalu. Ini adalah laporan karyawan yang keluar dari grup Chu. Dibandingkan dengan bulan lalu, telah meningkat secara signifikan. Dan ini semua adalah perusahaan yang bekerja sama dengan grup Chu. Bulan ini ada beberapa ratus lebih sedikit, masing-masing, dan setiap dari. Ini benar-benar absurd, satu persatu. Ini adalah bukti kuat ketidakmampuanmu Chu Langxi. Seperti ini. Bagaimana kau memenuhi syarat untuk tetap menjadi ketua grup Chu kita? Chu Langxi. Aku sudah lama memikirkan konferensi pers ini. Aku sudah ingin melakukan ini sejak lama, tapi aku selalu memberimu muka. Tapi kau tidak menginginkannya. Baiklah, hari ini aku akan melakukannya di depan semua media. Biarkan seluruh Haicheng melihat kalian yang disebut direktur dan CEO perusahaan lainnya. Warna asli kalian.
Ini adalah daftar dari apa yang telah kalian ambil alih selama bertahun-tahun, daftar penggelapan dan penyuapan kalian. Berjumlah lebih dari 100 miliar. Berapa? 100 miliar. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Dan siapa yang mengizinkanmu? Dieksploitasi selama bertahun-tahun, puluhan ribu orang. Dan inilah nama-nama orang yang telah kau gunakan berbagai alasan absurd untuk mengajukan kerjasama dengan berjumlah lebih dari 1000 dokumen yang baru saja kau sajikan. Dimaksudkan untuk membuktikan ketidakmampuan saya. Kalau begitu ini, kalian para tua bangka, tidakkah seharusnya kalian menjelaskan diri kalian sendiri? Direktur, dilihat dari datanya, Grup Chu saat ini, keadaannya sepenuhnya karenamu. Ini jelas salahmu. Kenapa mengalihkan kesalahan ke Ketua Chu? Apakah ada seseorang yang diam-diam di balik ini? Kau menghancurkan grup ini, menghancurkan mata pencaharian puluhan ribu karyawan. Tidakkah kau punya rasa bersalah? Siapa yang mengirimmu? Keluarkan orang-orang bodoh ini dari sini. Kalau begitu mari kita bicara tentang kelompok itu. Aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi kau bersikeras mendengarkan fitnah dan mengadakan konferensi persialan ini untuk memaksaku mundur. Bukankah penghinaan pada upacara suksesi sudah cukup? Bukankah rasa malu yang kau derita sudah cukup? Sekarang pasrahlah dan serahkan semua saham kalian. Aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Bocah ingusan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menguliahi kami? Saat kami bekerja keras untuk grup, kau masih menyusu pada tetek ibumu. Benar, Grup Chu adalah kerajaan yang dibangun oleh kami para kakek tua seperti yang kau sebut. Kami membangun kerajaan ini. Kau bocah tengil. Kau diuntungkan dari perlindungan kami. Dan kau bahkan tidak tahu terima kasih. Sungguh keterlaluan. Kecuali aku mati di posisi ini. Kalau tidak mungkin aku melepaskan posisiku sebagai direktur. Bagus, sangat bagus. Karena kau tidak mau mundur, maka aku akan membantumu. Apa yang akan kau lakukan? Kami adalah direktur Grup Chu. Lepaskan aku atau aku akan memekatmu. Chu Langxi, kau tidak bisa melakukan ini. Jadi bagaimana jika saya mengeksploitasi beberapa bawahan? Saya seorang direktur Grup Chu. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka bahwa saya menyukai mereka. Chu Langxi, kau akan mati dengan mengerikan karena membuang mereka yang telah melayanimu. Keluarkan mereka dari sini sekarang. Chu Langxi, kau tidak bisa melakukan ini. Sekelompok sampah tak berguna. Jangan khawatir, aku belum ingin berurusan denganmu. Dan kau juga. Aku masih perlu berterima kasih padamu. Jika bukan karena kebodohanmu, aku tidak perlu menyingkirkan para direktur yang tidak berguna itu dari Grup Chu begitu cepat. Pertahankan kerja bagus ini. Untungnya aku sudah siap. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Orang-orang ini hanya tahu bagaimana berpuas diri, numpang hidup dan menunggu ajal. Karena mereka, grup ini stagnan. Dona tertua telah mengumpulkan bukti selama bertahun-tahun. Hanya karena menghormati ketua lama. Dia telah menoleransi mereka begitu lama. Jadi maksudmu para direktur ini sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Mengapa mereka masih begitu serakah? Nora, keinginan manusia tidak ada habisnya. Kau benar. Ayo kembali. Chu Langxi ini. Aku tidak menyangka dia punya kartu as ini. Sepertinya aku meremehkannya. Pengaruh kita di Grup Chu sedang diselidiki satu persatu. Beberapa pemegang saham juga telah ditangkap. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tak akan punya tempat lagi di Grup Chu. Apa kau pikir? Aku tak tahu itu. Dasar tak berguna, pergi kau. Urusan Shi itu cepat untukku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada kecelakaan tadi malam. Terluka. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu, tadi malam. Sekelompok pria berbaju hitam tiba-tiba masuk. Banyak orang di pavilion Tianju terbunuh atau terluka. Aku hampir kehilangan nyawaku. Mungkinkah identitas aslimu telah ditemukan? Satu-satunya yang menyimpan dendam terhadapmu adalah Shen Shipeng. Aku juga mencurigainya. Tapi bagaimana dia tahu kalau aku adalah pemimpin pavilion Tianji? Dia juga mengancam akan menarik investasinya darimu.
Mungkinkah? Direktur Chu, tolong hentikan menyakiti tuan muda kami. 2 hari yang lalu tuan muda kami menggunakan identitas pemimpin pavilion, memberi Jiang 500 miliar. Sekarang dia diancam dan hampir kehilangan nyawanya. Ini berarti orang di balik ini adalah musuhmu. Kau hanya peduli menyelesaikan krisis grup Chu. Apa kau memikirkan tuan muda kami? Siapa ini? Dia teman masa kecil Xiaolin. Di sini untuk magang. Dia salah satu dari kita. Di mana Xiaolin? Xiaolin, dia. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik ini untukmu. Direktur Chu, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Tuan muda kami, sebagai pemimpin pavilion Tianji, menggunakan semua koneksi dan pengaruhnya, menghabiskan banyak uang, dan tak bisa menemukannya. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya ingin melakukan semua yang kubisa untuk melindungi orang-orang yang kusayangi. Caramu bukan membiarkan tuan muda terus mengambil risiko, kan? Tuan muda, pisau waktu itu menancap di tanganmu. Kau hampir kehilangan nyawamu. Kau tak bisa hanya karena beberapa katanya mengambil risiko lagi, kan? Apa yang kau lakukan? Kita berteman. Aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu untukku lagi. Tapi ini bisa menjamin bahwa kau tidak akan terluka lagi. Tidak bisa memberikannya padamu. Direktur Chu. Xiao Liu adalah asistenku. Dan juga teman masa kecil Xiaolin. Aku masih percaya padanya. Direktur Chu, berikan padaku. Ini bisa menyelamatkan hidupmu. Kurasa. Lebih baik kau simpan sendiri. Grup Chu-mu sedang berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana kau bisa menyelidiki orang di balik ini? Tidakkah kau pikir ini ironis? Direktur Chu, silakan pergi sekarang. Seseorang, antar dia keluar. Tunggu, kau asistennya, kan? Benar. Aku adalah karyawan terdekat tuan muda. Seorang asisten. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara begitu berani di depanku? Dan kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuat keputusan untuk 11 CI? Aku sudah menoleransimu demi dia. Tapi sebaiknya kau tahu tempatmu. Cukup Direktur Chu. Dia asistenku. The film was Bahkan demi translated Xiaolin, and aku tak butuh kau narrated by mendisiplinkannya. M-Media. Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka pergilah dari sini secepatnya. Nona Chu, kumohon. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita perlu menghubungi Nona Sulung untuk mencari cara lain? Tidak, akan ada jawaban malam ini. Malam ini, Kupikir kau akan bertahan sedikit lebih lama. Aku tidak menyangka kau akan bergerak begitu hari gelap. Kau sudah mulai. Asisten Liu. Haruskah kukatakan kau percaya diri? Atau bodoh? Bagaimana dengan catatan itu? Jangan lihat dulu. Tunggu saja. Aku tahu maksudmu. Aku juga membantumu berakting hari ini. Direktur Chu, aku tak mengerti apa yang kau katakan. Xiaolin memperlakukanmu dengan baik, tapi kau malah. Tuan muda, kau lebih memilih mempercayai orang luar daripada percaya padaku. Percaya padamu. Untuk mendapatkan berita secepat mungkin. Dan menggunakan segala macam metode untuk melakukan hal seperti itu. Seharusnya ada orang dalam yang ditanam di sisinya. Orang-orang yang telah muncul di sekitar tuan muda, tak sedikit. Mereka semua mungkin. Ini benar-benar sofisme. Memang ada banyak orang di sekitarku. Tapi hanya kau yang mencuri catatan itu. Apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Siapa di balik ini? Jelaskan. Bajingan, kubunuh kau. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan siapa yang mengirimmu. Bunuh aku kalau kau berani.
Apa kau pikir aku tak tahu siapa kau? Cui, juara tinju. Cui, Jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Mengaku dengan jujur. Aku bisa melepaskanmu. Jangan terobsesi lagi. aku tahu kebaikan Xiaolin padaku. Dan kebaikanmu dalam mengenali bakatku. Tapi dia menculik keluargaku. Itu adalah Lian Wenqiang dan Shen Shipeng. Tuan muda, maafkan aku. Maafkan aku, Xiaolin, jika memungkinkan. Tolong lindungi keluargaku. Terima kasih. Kakiku setelah bertahun-tahun akhirnya. Apa ini? Coba kulihat. Ini Leontin Joki. Bagaimana kau mendapatkan ini? Kau bukan Cui. Lalu siapa kau? Aku Julangsi. Aku saudara kembarnya. Jeti. Jati dia benar-benar adikku. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa saat penyelidikan dilakukan sebelumnya? Karena aku tak tahu apakah kau akan menyakitinya. Atau, Aku harus pergi mencari Ye. Beritahu dia kabar baiknya. tunggu aku, Langsi. Pak Polisi, saya punya bukti konklusif untuk membuktikan. Ini ada di kamar asisten Liu sebelum kematiannya. Komunikasi rahasia. Bukti ini sangat membantu. Kami akan segera memulai penyelidikan. Terima kasih telah melaporkan ini, Nona Chu. Pak Polisi, inilah yang harus kulakukan. Aku tidak bisa membiarkan lebih banyak orang terluka. Apa yang harus kita lakukan, Cui? Wanita itu benar-benar menemukan rahasia kita. Panik tak ada gunanya sekarang. Kita harus memikirkan tindakan balasan. Bukti apa yang dia miliki. Katanya, The film beberapa was rekaman translated komunikasi and dan catatan narrated pembayaran by kepada M pembunuh Media. untuk komisi kita dan ancaman terhadap keluarganya. Cui ini benar-benar ikut campur. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kita tak bisa bertindak gegabah. Kalau tidak, kita akan membuat diri kita dalam masalah yang lebih besar. Kita perlu mencari pengacara untuk melihat bagaimana menangani ini. Cui, apa kau baik-baik saja? Ku dengar kau pergi ke kantor polisi. Ya, aku sudah menyerahkannya. Lian Wenqiang dan Shen Shipeng. Bukti kasus pembunuhan bayaran. Kepada polisi, kuharap mereka segera menemukan kebenarannya dan membawa keadilan bagi para korban. Cui ya, kau sangat berani. Tapi kau harus hati-hati. Mereka mungkin akan mengejarmu. Aku tahu, tapi aku tak bisa mundur. Aku harus membela mereka, orang-orang yang tak bersalah. Shen Shipeng, Lian Wenqiang, kalian dicurigai melakukan pembunuhan bayaran. Sekarang tolong jelaskan apa yang terjadi segera. Secara rinci, Pak Polisi, ini salah paham. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Kami bersedia bekerja sama dengan penyelidikan, tapi kami perlu melihat bukti kuat. Bukti? Aku yakin kalian akan segera melihatnya. Kalian akan melihat. Kuharap kalian akan mengaku dengan jujur. Kalau tidak, hukuman berat menantimu. Berdasarkan hukum. Cui, jangan terlalu memaksakan diri. Kau sudah bekerja terus-menerus selama beberapa jam ini. Si, kau di sini. Tidak apa-apa. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Nyonya Chu, ini materi rapat untuk besok. Silakan dilihat. Tinggalkan saja di sini. Aku akan melihatnya nanti. Asistenmu kau juga sudah bekerja keras. Pergi dan istirahatlah. Baik, Tuan Shen. Cui, Anda adalah bos yang hebat. Si, tolong berhenti memujiku. Sebenarnya, tanpa bantuanmu, aku takkan bisa sejauh ini. Cui, aku akan selalu berada di sisimu, mendukungmu, melindungimu. Si, aku. Halo, siapa ini? Aku akan segera menanganinya. Maafkan aku, Si. Ada urusan mendesak yang harus kuhadiri. Tidak apa-apa, lanjutkan. Aku akan menunggumu di sini. Terima kasih, Si. Joye, kau adalah adik perempuanku, kan? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita dalam hubungan majikan karya Wain? Leontin Jok ini berasal dari masa kecil kita. Ibu memberi kita masing-masing satu. Joye, aku kakak perempuanmu. Culangsi. Kakak, benarkah itu kau? Ya, Yihe. Langsi adalah adik kandungmu. Kakak. Aku sangat merindukanmu. Aku telah mencarimu.
Akhirnya kita bisa bersatu kembali. Terima kasih, kakak. Tuan. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Cuye, apa kau ingat? Apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Tentu saja aku ingat. Sensei, aku memang terkejut saat itu. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Dan sekarang, Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kurasa kita punya banyak kesamaan. Aku juga mengagumi karaktermu. Jadi aku ingin memberimu kesempatan. Dan juga memberiku kesempatan. benarkah? Cuye, terima kasih. Aku akan menghargainya. Ya, kau terlihat sangat bahagia. Apakah terjadi sesuatu yang baik? Ya, kakak guru. Aku punya kabar baik untukmu. Apakah kamu akan memenangkan lotre? Tidak, Sensei dan aku. Kami bersama sekarang. Benarkah? Selamat. Sensei orang yang sangat baik. Kalian berdua pasti akan bahagia. Cui Hei, aku selalu mendukung pilihanmu. Shenshi Yemaman, orang yang dapat dipercaya. Tuan, saya berharap Anda bahagia dan panjang umur. Terima kasih, kakak guru, dengan restumu. Aku akan lebih menghargai hubungan ini. Yeay, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku akan menggunakan semua upayaku untuk menghargai hubungan kita. Ya, aku percaya padamu. Sensei, aku percaya kita akan memiliki masa depan yang indah. Yeay, aku akan selalu berada di sisimu. Tidak peduli kesulitan apa yang kita hadapi. Aku akan selalu bersamamu. Aku percaya padamu.